vobiscum. Sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terlalu mahallah harga pembebasan nyawanya dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya. Kalau ia ingin hidup abadi, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu mati semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun pada masa hidupnya ia menganggap dirinya berbahagia, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 8 ayat 1-3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil Lukas memberitahu kita bahwa Yesus tidak hanya ditemani oleh 12 rasul saat ia melakukan perjalanan melalui Galilea dan mewartakan Injil kerajaan Allah. Yesus juga ditemani oleh banyak perempuan yang melayani dia
dengan sumber daya harta kekayaan mereka. Disebut Maria dari Magdala yang disebut Maria Magdalena, yang memiliki kedudukan tertentu, dan penggalian terbaru di Magdala telah mengungkapkan bahwa kota itu kaya dengan pasar ikan yang ramai. Ikan dari Danau Galilea diasinkan dengan garam dari Laut Mati dan dikirim ke kota-kota Mediterania di Kekaisaran Romawi. Kota Magdala memiliki pelabuhan yang besar dan ramai, serta merupakan pusat perdagangan. Maria dari Magdala atau Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang kaya, tetapi ia menggunakan kekayaannya untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus dalam mewartakan sukacita Injil. Ia bersyukur atas apa yang telah Yesus lakukan dalam hidupnya, dan dia siap sedia laksana perempuan yang miskin di hadapan Roh Kudus dan mempersembahkan seluruh kekayaan yang dimilikinya untuk mewartakan kerajaan Allah dan sukacita Injil. Disebut juga Yohana dan Susana. Yohana disebutkan dalam Injil hari ini dan juga dalam Injil Lukas bab 24 ayat 10. Namanya berarti Yahweh telah bermurah hati. Suaminya Kuza adalah seorang pengurus rumah tangga Raja Herodes Antipas. Kuza adalah seorang pria kaya dan menerima gaji yang baik karena mengelola harta dan pendapatan Herodes. Seperti Maria Magdalena, ia telah disembuhkan oleh Yesus dari roh jahat atau penyakit. Ada kemungkinan bahwa Yohana juga disebutkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 16 ayat 7 sebagai Junia, yang merupakan nama Latin yang mirip dengan nama Ibrani Yohana. Santo Paulus menggambarkan Junia berada di Roma dan menjadi terkemuka di antara para rasul. Susana juga seorang wanita yang mengikuti Yesus dari Galilea dan yang melayani Yesus dan murid-muridnya. Ia melayani mereka dengan menggunakan harta kekayaannya. Gereja Ortodoks Timur memasukkan Yohana dan Susana sebagai 2 dari 8 pembawa mur yang mengurapi tubuh Yesus saat Yesus wafat dan dimakamkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur pada Allah, ada orang-orang yang memiliki harta tetapi menggunakan harta kekayaannya untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus dalam mewartakan sukacita Injil. Yesus tidak anti terhadap orang-orang yang kaya, sejauh kekayaan itu tidak diperoleh dari hal-hal yang korup dan tindakan-tindakan yang tidak adil. Justru harta kekayaan yang diterima dengan kejujuran merupakan anugerah yang dipersembahkan kepada Allah untuk karya pelayanan. Semoga kita diberi rahmat, belajar seperti Maria Magdalena, Yohana dan Susana dalam melayani Tuhan, mewartakan sukacita Injil
dalam kehidupan kita bersama. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.